Bayangkan ini, alarm Anda berbunyi jam 4:30 pagi. Anda buka mata, tapi entah kenapa tubuh Anda terasa kayak ditimpa beton seberat 1 ton gitu. Iya, kayak nempel banget di kasur kan? Bener banget. Anda mencoba bergerak, tapi otot-otot Anda kayak nolak. Terus, di saat yang sama, pikiran Anda mulai dihantui rasa bersalah. Anda merasa, aduh, saya kurang beriman nih. Merasa gagal karena tidak bisa bangun untuk mulai hari atau mendirikan sholat subuh. Dan itu bikin stresnya double ya, fisiknya berat, mentalnya juga kena. Pasti. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa beban 1 ton itu tuh bukan sekedar rasa malas Anda, melainkan ada tumbukan zat kimia nyata di otak Anda yang lagi berperang habis-habisan dengan kecemasan di alam bawah sadar Anda. Nah, itu dia. Itu adalah skenario pagi yang dialami jutaan orang setiap harinya loh. Dan sedihnya, penghakiman moral itu sering datang lebih cepat daripada pemahaman medis tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Setuju. Dan untuk Anda, sang pembelajar yang selalu dengerin penelusuran mendalam kita, yang selalu cari cara buat mengoptimalkan hidup, memahami fenomena pagi hari ini tuh krusial banget. Sangat krusial. Hari ini kita akan membongkar sebuah titik temu yang menurut saya, wow, menakjubkan. Kita bakal menggabungkan adab tidur dalam teologi Islam, terutama persiapan tahajud dan subuh, dengan somnologi klinis atau ilmu medis modern tentang tidur. Dan sumber yang kita pakai hari ini tuh luar biasa komprehensif. Kita bedah artikel dari lembaga amil zakat kayak Dompet Duafa, Basnas, terus ada panduan dari Bank Muamalat, Mega Syariah. Kita juga bawa literatur medisnya kan? Oh tentu, dari Alo Dokter, Halodoc, dan ada satu analisis integratif yang khusus mengkaji kenapa sih orang susah bangun fajar. Jadi kita dapat gambaran utuh dari dua sisi mata uang ini. Oke, mari kita urai ini. Misi kita hari ini jelas. Kita mau mengubah perspektif Anda secara total. Kalau selama ini susah bangun pagi cuma dilabeli, kemalasan. Kita akan lihat ke bawah mikroskop untuk cari akar biologisnya. Terus kita teropong juga akar spiritualnya. Betul. Kita bakal lihat gimana rutinitas Nabi Muhammad dari 14 abad yang lalu itu ternyata adalah protokol sleep hygiene yang paling canggih. Tapi sebelum nyentuh ranah metafisik, kita harus pijak bumi dulu. Kenapa fisik kita bisa memberontak sehebat itu pas alarm bunyi? Iya, kita harus mulai dari fenomena neurologis yang namanya inersia tidur atau sleep inertia. Ini tuh bukan sekedar ngantuk biasa. Oh, bukan ya? Bukan. Inersia tidur ini fase transisi biologis dari kondisi nggak sadar jadi sadar penuh. Pas Anda ngerasa disorientasi, pandangan kabur, pusing, otot kayak jelly, itu otak Anda lagi mengalami malfungsi transisional. Wow, malfungsi. Iya, dan dalang utama di balik sensasi berat ini tuh satu senyawa kimia yang spesifik banget, namanya adenosin. Adenosin. Saya sering nemu istilah ini pas baca riset soal kafein. Berarti senyawa ini tuh semacam produk limbah dari aktivitas otak kita kan? Tepat banget. Jadi semakin lama kita terjaga dan mikir, semakin banyak si adenosin ini menumpuk. Terus dia menekan sistem saraf kita biar ngerasa lelah. Jadi adenosin ini nempel di otak. Di reseptornya ya, dia nempel di reseptor otak buat memperlambat aktivitas sel saraf. Dan satu-satunya cara alami buat nyuci bersih adenosin ini cuma lewat fase deep sleep atau tidur dalam. Berarti kalau tidur kita kurang atau jelek kualitasnya, proses cucinya nggak selesai. Betul. Akibatnya pas Anda maksain bangun, ya sisa adenosinnya masih menggenangi otak Anda. Saya suka ngebayangin adenosin ini kayak tombol senus kimiawi yang tertanam langsung di otak kita. Itu analogi yang pas banget. Ya kan? Selama zat itu masih ada, otak kita secara literal bakal terus nekan tombol tunda pada kesadaran kita. Jadi kalau utang tidur numpuk, tombol ini makin susah dimatiin. Analogi yang sangat akurat. Tapi, tumpukan adenosin ini tuh baru permukaannya aja loh. Literatur medis kita juga menyoroti kondisi yang jauh lebih ekstrim, namanya disania. Disania ini kondisi di mana orang tiduran di kasur berjam-jam setelah melek, natap langit-langit, tapi kayak nggak punya tenaga buat sekedar duduk. Tepat, penderita disania ini mengalami ketidakmampuan patologis buat ninggalin tempat tidur. Mata udah buka, sadar penuh, tapi ada kelumpuhan kehendak karena kelelahan ekstrim. Dan ini yang sering disalahartikan masyarakat sebagai puncak kemalasan ya? Sering banget, padahal disania ini tuh lampu merah dari penyakit sistemik.
Contohnya penderita sleep apnea. Oh, sleep apnea yang napasnya berhenti sejenak pas tidur itu. Saya pernah baca orang dengan kondisi ini bisa tidur 8 jam, tapi bangun berasa kayak abis dipukulin. Iya, karena secara mekanis saluran napas mereka tuh kolaps atau tertutup berulang kali. Tiap kali nyaris tercekik, otak ngirim sinyal darurat narik mereka keluar dari deep sleep biar bisa napas. Dan mereka nggak sadar itu terjadi. Nggak sadar, itu bisa terjadi puluhan kali semalang. Tubuhnya tidur, tapi otaknya terus-terusan mode panik. Selain itu, desainnya juga indikator dari anemia, di mana tubuh kurang oksigen. Atau masalah mental juga bisa kan? Bisa banget, kayak depresi mayor, ADHD, sampai PTSD. Wow. Dan ada satu temuan lagi nih dari sumber kita yang bikin saya lumayan shock, khusus buat pria. Katanya kalau kurang tidur kronis, kayak di bawah 5 jam terus-menerus, itu nggak cuma ngerusak fokus. Tapi juga sistem endokrin. Iya, testosteron turun drastis, kualitas sperma menurun. Maksudnya, ini kan bukan sekadar capek lagi, ini udah degradasi fungsi biologis dasar. Itu fakta klinis yang nggak terbantahkan. Jadi kelelahan ekstrim, penyakit tersembunyi, fluktuasi hormon ini semua ngebentuk tembok raksasa. Nah, jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, kondisi biokimia ini nunjukin utang tidur yang parah. Ini bikin saya mikir kritis nih. Kalau biologi kita sekuat ini, maksudnya dengan adenosin, kurang oksigen tadi, apakah adil kalau kita langsung nyalahin moral atau iman seseorang pas mereka telat bangun? Mengabaikan aspek fisik itu sama aja nolak realitas sains. Sains itu kan ngasih kita empati biar nggak buru-buru ngejudge. Tapi kita juga nggak bisa stop cuma di analisis molekuler. Karena manusia itu entitas dualistik ya, fisik dan metafisik. Betul. Dan disinilah literatur Islam ngasih peta yang sangat presisi tentang sisi yang nggak kelihatan di mikroskop. Oke, jadi kalau tubuh melawan kita pakai adenosin dan pikiran diberatin kelainan tidur, gimana teologi Islam menjelasin hambatan metafisiknya? Konsep 3 ikatan setan itu gimana sih persisnya? Jadi di narasi Islam dijelaskan, pas manusia tidur, ada entitas metafisik yang aktif intervensi. Setan bikin 3 ikatan di tengkuk orang yang lagi tidur. Iya, dan tiap ikatan itu ada bisikan psikologisnya. Bisikannya bilang, malam masih panjang, tidurlah. Ini tuh manipulasi persepsi waktu yang dirancang buat ngunci orang di kasurnya. Apalagi pas sepertiga malam terakhir. Dan prosedur ngelepasinnya itu bertahap banget. Saya lihat ini kayak protokol troubleshooting sistem komputer gitu. Gimana tuh maksudnya? Ya, ikatan pertama putus pas orang itu buka mata, terus langsung zikir. Ikatan kedua lepas, pas wudhu. Terus rilis totalnya di ikatan ketiga, pas sholat. Kalau gagal, bangunnya bakal malas dan jiwanya kotor. Mekanismenya nuntut partisipasi fisik dan pikiran barengan kan? Dan ada satu kiasan ekstrim di hadis buat mereka yang sengaja bablas tidur sampai pagi. Yang mana tuh? Teksnya menyebutkan bahwa orang itu telinganya telah dikencingi setan. Telinganya dikencingi setan. Terus terang, metafora itu kedengaran kasar banget di telinga modern kita. Kenapa harus organ telinga secara spesifik? Nah, ulama klasik menganalisis ini pakai logika. Kenapa telinga? Karena telinga tuh reseptor primer kita buat nangkep seruan kebaikan, kayak azan atau alarm. Oh, oke. Masuk akal. Pas seseorang dengar panggilan kebaikan, tapi sengaja milih kasur, fungsi mulia dari organ itu seolah udah dinonaktifkan secara hina oleh energi negatif. Itu simbol ketulian spiritual. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Saya baca kisah soal Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini nggak bisa bangun tahajud selama 5 bulan penuh. 5 bulan loh. Wah, lama banget. Dan alasannya bukan karena sleep apnea kan? Sama sekali bukan karena adenosin atau apnea. Murni karena satu dosa batin di siang hari. Beliau ngelihat orang nangis pas sholat, terus ngebatin prasangka buruk. Ah, orang ini cuma ria, cuma cari perhatian. Cuma dari satu pikiran negatif itu ya. Iya. Tokoh lain, Hasan Al-Basri, juga merangkum ini pas ditanya pemuda sehat yang susah bangun malam. Beliau cuma jawab, dosa-dosamu telah mengikatmu. Maksud saya, ini kayak... Kak, beban yang nggak kelihatan kan? Betul, jangkar tak kasat mata. Pas siang hari, kita ngumpulin dosa. Pas masuk kasur, ya kasur kerasa empuk. Tapi tiap bohong, tiap prasangka, itu nambahin jangkar besi ke jiwa. Pas pagi alarm bunyi, kita nggak cuma ngangkat berat otot kita, tapi ngelawan tarikan jangkar dosa itu. Itu visualisasi jangkar yang brilian banget. Dan Anda tahu, kalau kita terjemahkan analogi dosa siang hari ini ke psikiatri modern, kita nemu manifestasi klinis yang persis sama loh. Wait, sungguh. Gimana sains jelasin beban dosa atau rasa bersalah ini?
Beban moral, konflik batin yang Anda tumpuk seharian, itu memicu kecemasan di alam bawah sadar. Di medis, ini namanya cognitive hyperarousal. Hiperaktivitas kognitif. Iya, pas Anda tidur, tubuh diam tapi otak nyala terus, kayak mesin digeber di gigi tertinggi. Sistem saraf simpatik Anda, mode bertarung atau lari, itu tetap aktif buat memproses stres siang hari tadi. Astaga. Jadi secara fisiologis, tubuh tuh ngerasa lagi terancam terus walaupun mata udah merem. Tepat. Akibatnya Anda nyangkut di fase tidur ringan. Otak nggak ngasih izin buat masuk ke deep sleep yang menyembuhkan itu. Jadi terbukti secara klinis kalau dosa atau beban mental siang hari itu benar-benar ngehancurin kualitas istirahat di malam hari. Wah, ini mengubah cara pandang saya 180 derajat. Berarti kan hambatan biokimia sama beban mental ini saling ngunci, solusinya harus ngurai dua-duanya. Disinilah adab tidur Nabi Muhammad ini mind-blowing banget. Sangat mind-blowing. Kalau kita lepas bentar kacamata agamanya, terus lihat murni dari literatur medis Anda, rutinitas ini tuh protokol sleep hygiene medis yang sempurna. Coba kita bedah mulai dari wudhu. Secara spiritual didoain malaikat. Tapi secara medis, cuci muka dan kaki pakai air itu manipulasi termal kan? Anda dapat intinya. Secara termoregulasi, wudhu itu jenius. Pas Anda basuh ekstremitas, wajah, tangan kaki, pembuluh darah di situ bakal melebar. Vasodilatasi ya? Nah iya, dilatasi. Terus dia ngelepasin panas tubuh ke udara sekitar. Dan pas panas itu keluar, efeknya suhu inti tubuh kita atau core body temperature itu turun. Dan saya baca penurunan suhu inti ini adalah pemicu terkuat buat otak memulai siklus ngantuk. Betul sekali. Itu sebabnya dokter saranin AC kamar di 17-23 derajat Celcius. Wudhu itu cara natural tubuh nyiptain suhu ideal itu dari dalam. Keren banget. Lanjut ke anjuran matiin lampu. Awalnya saya mikir ini cuma soal hemat minyak zaman dulu. Tapi literatur medis bahas soal kelenjar pineal. Kelenjar ini sensitif banget sama cahaya kan? Kelenjar pineal itu pabrik hormon melatonin di otak kita. Dan dia cuma mau kerja dalam gelap. Cahaya sekecil apapun, misal dari layar HP yang Anda cek sebelum merem, atau lampu tidur redup, itu udah cukup buat interupsi melatonin. Berarti gelap total itu syarat biokimia ya, bukan sekedar selera. Syarat mutlak buat ritme sirkadian yang sehat. Terus anjuran tidur miring ke kanan, tangan di bawah pipi. Ini spesifik banget. Secara anatomi, miring kanan bantu lambung nurunin cairan biar nggak asam lambung naik. Tapi hubungannya sama jantung gimana? Nah, jantung kita tuh kan posisinya agak ke kiri. Kalau tidur miring kiri, organ berat kayak hati sama paru-paru bakal neken jantung. Miring ke kanan membebaskan jantung dari beban kompresi itu. Paling bagus buat ngelawan sleep apnea tadi. Yang bikin saya makin kagum, Ibnul Qayyim, cendekiawan klasik, itu nyatet kalau tidur miring kanan tuh bikin posisi jantung agak ngegantung. Jadi ada ketidaknyamanan minor. Betul, jadi tidurnya nggak kayak orang koma ya. Iya, otot rileks, tapi kesadaran spiritual tetap siaga. Jadi pas alarm tahajud bunyi, transisi dari tidur ke bangun itu cepat. Itu observasi empiris luar biasa dari ratusan tahun lalu loh. Terakhir, anjuran ngibas kasur 3 kali. Saya mikirnya buat ngusir debu aja. Tapi apa hubungannya debu sama kualitas tidur? Kan kita nggak sadar kalau udah tidur. Itu miskonsepsi umum Debu atau tungau yang terhirup itu memicu reaksi imun ringan. Ada mungkin nggak kebangun melek, tapi otak mendeteksi iritasi itu, terus memicu batuk mikroskopis. Oh wow. Dan yang paling krusial, miring kanan itu terbukti secara klinis menjaga saluran napas tetap terbuka. Ini pertahanan natural paling bagus buat ngelawan sleep apnea tadi.
Yang bikin saya makin kagum, Ibnul Qayyim, cendekiawan klasik, itu nyatet kalau tidur miring kanan tuh bikin posisi jantung agak ngegantung. Jadi ada ketidaknyamanan minor. Betul. Jadi tidurnya nggak kayak orang koma ya? Iya, otot rileks tapi kesadaran spiritual tetap siaga. Jadi pas alarm tahajud bunyi, transisi dari tidur ke bangun itu cepat. Itu observasi empiris luar biasa dari ratusan tahun lalu loh. Terakhir, anjuran ngibas kasur 3 kali. Saya mikirnya buat musir debu aja. Tapi apa hubungannya debu sama kualitas tidur? Kan kita nggak sadar kalau udah tidur. Itu miskonsepsi umum. Debu atau tungau yang terhirup itu memicu reaksi imun ringan. Anda mungkin nggak kebangun melek, tapi otak mendeteksi iritasi itu, terus memicu batuk mikroskopis. Oh, otak tetap ngerespon. Iya, di somnologi namanya sleep microarousals. Otak Anda tersentak keluar dari deep sleep selama 3 detik, terus tidur lagi. Kalau ini terjadi puluhan kali semalaman, Anda bakal bangun ngerasa capek banget tanpa tahu alasannya. Gile. Dengar semua fakta ini, saya lihat rutinitas ini beneran kayak persiapan ahli bedah sebelum operasi. Anda nggak bisa dari luar langsung tiduran di meja operasi. Harus steril ya kamarnya? Harus. Sucikan ruangan, cuci alatnya, sterilkan tubuhnya, baru deh alam bawah sadar boleh melakukan operasi pemulihan otak. Saya suka banget visualisasi pembedahan itu. Secara klinis, ini adalah bentuk paling sempurna dari sleep hygiene. Tapi nih ya, realitas hidup urban modern kan brutal banget. Meeting nggak kelar-kelar, macet, natap layar seharian, utang tidur ini kayaknya mustahil lunas cuma di malam hari. Terus sumber kita ngebahas taktik rahasia siang hari. Qailula. Nah, qailullah ini adalah istirahat singkat di tengah hari, biasanya sebelum atau sesudah zuhur. Dan yang sering salah dipahami, qailullah itu nggak harus sampai tidur nyenyak dan mimpi. Oh, nggak harus tidur lelap? Nggak usah. Sekedar berbaring rileks, putus kontak sama kerjaan, itu udah dihitung dan kasih manfaat pemulihan kok. Secara spiritual, dibilang setan nggak pernah qailula. Jadi kita disuruh jeda biar punya tenaga buat tahajud. Di medis barat ini disebut power nap ya. Tapi saya ada pertanyaan kritis nih. Banyak orang merasa tambah pusing setelah tidur siang. Kenapa bisa begitu? Hal yang menarik di sini adalah soal durasi. Pusing, linglung, atau mual itu terjadi karena Anda tidurnya kelamaan. Kalau bablas di atas 45 atau 60 menit, otak Anda mulai masuk ke deep sleep. Berarti gelombang otak melambat dan darah ditarik ke otot. Tepat. Detak jantung melambat, tekanan darah turun. Pas alarm HP bunyi di tengah fase ini, otak Anda dipaksa nyala padahal lagi kurang oksigen dan glukosa transisional. Kebingungan akut itu bentuk protes dari otak yang dipaksa ribut,
pas lagi defragmentasi sistem. Masuk akal banget. Jadi kuncinya harus dijaga biar tetap di light sleep ya? Sekitar 20-30 menit aja. Betul, itu murni durasi. Qailullah itu senjata taktis buat motong kortisol, bukan buat bayar utang begadang semalaman. Oke, kita udah bahas biologi, medan spiritual, adab malam, sampai power nap siang. Semuanya bermuara di satu ujian akhir, mengeksekusi pagi hari atau subuh. Dan kisah Umar bin Khattab di sumber kita ini, wow, ngasih kompas prioritas. Iya, beliau memarahi orang yang tahajud semalaman, tapi malah bablas subuh. Dan yang paling dramatis, pas beliau ditikam berdarah-darah, beliau tetap paksain nyelesain salat subuh berjamaahnya. Dedikasi yang nembus batas logika fisik sih itu. Tentu hukum Islam manusiawi ya, kalau ketiduran tanpa sengaja dimaafkan dan dikodo. Tapi kalau sengaja matiin alarm, nah itu dosa besar. Ngomong-ngomong soal alarm, sains modern punya taktik ekstrim nih buat ngelawan inersia tidur. Taktik perilaku ya. Pakai aplikasi kayak Alarmy atau Super Alarm, aplikasi ini didesain nggak punya tombol snooze biasa. Harus ngerjain matematika kan? Saya pas awal baca mikir, ya ampun jam 5 disuruh ngitung perkalian tuh penyiksaan. Tapi Anda tadi bahas gelombang delta di otak. Apa hubungannya matematika sama gelombang ini? Gini, gelombang delta itu kayak mode standby paling dalam di komputer. Pas tidur nyenyak, bagian prefrontal cortex Anda yang buat mikir logis tuh dayanya dimatiin. Nah, pas alarm bunyi, otak masih dikuasai gelombang lambat ini. Terus kalau kita disuruh ngitung? Dengan ngerjain matematika, Anda secara harfiah nyetrum bagian logika otak itu. Anda maksa dia nyala seketika buat mecah gelombang delta dan kesadaran langsung ditarik ke mode aktif. Mantesan. Mesin logika nyala, mesin ngantuk mati. Terus ada satu taktik lagi sebelum tidur, namanya worry time. Nah, ini buat mencegah hiperaktivitas kognitif siang hari tadi. Jadwalin waktu 30 menit di sore hari buat nulis semua kecemasan dan masalah di kertas. Pindahin beban dari otak ke medium fisik. Biar pas malam otak nggak mensimulasikan panik itu lagi ya. Dan geser jam tidurnya pelan-pelan, 15 menit, jangan langsung ekstrim. Lalu, apa arti semua ini? Kesimpulannya, harmoni. Ya, kita memenangkan fajar dengan komitmen dua arah. Kita pakai teknologi modern kayak aplikasi alarm sadis tadi, tapi tetap bawa niat spiritual murni. Memisahkan tubuh dan jiwa dalam urusan ini tuh keliru banget. Tubuh yang ritmenya bagus itu adalah kendaraan terbaik buat jiwa beribadah. Sangat mencerahkan. Jadi, buat Anda, sang pembelajar, menguasai jadwal tidur bukan sekedar trik produktivitas murahan. Ini tuh harmoni antara ritme biologi rancangan Tuhan dengan ketaatan kita. Tidur yang benar itu ya, ibadah. Benar banget. Dan sebagai penutup, saya mau ngelempar satu pikiran provokatif terakhir dari Al-Quran yang ada di sumber kita. Di surga kelak, penduduknya nggak akan pernah tidur. Kenapa? Karena tidur adalah kematian kecil, sedangkan surga kehidupan abadi. Tapi, di surah Al-Furqan ayat 24, disebutkan bahwa surga punya tempat kailulah yang disebut makil. Tempat istirahat yang paling indah. Betul. Jadi bayangkan ini, jika di surga tidak ada tidur pulas, namun ada kailulah, kenikmatan relaksasi macam apa yang sedang disiapkan untuk Anda di sana. Sebuah istirahat sempurna tanpa kehilangan kesadaran. Biarkan pertanyaan ini jadi bahan eksplorasi Anda sendiri. Sebuah kontemplasi yang luar biasa untuk dibawa pulang. Tiba-tiba saja, semua misteri biologi dan teologi yang kita obrolin tadi jadi jernih banget. Teruslah belajar, terus optimalkan hidup Anda, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.